Saudara-saudara terkasih, ada pepatah yang mengatakan, Anda tidak akan memenangkan sesuatu dari hidup ini tanpa mempertaruhkan sesuatu dari hidup Anda. Pepatah ini berlaku untuk mereka yang giat berusaha. Benar adanya bahwa seseorang tidak akan meraih apapun tanpa mempertaruhkan tenaga, pikiran, maupun modal. Itulah prinsip orang-orang yang berusaha. Namun sayangnya pepatah ini disalahartikan oleh sebagian orang, yaitu orang-orang yang gemar berjudi. Orang-orang penjudi berkata, hidup ini ibarat sebuah perjudian. Kita tidak akan memenangkan sesuatu tanpa mempertaruhkan sesuatu. Itulah kesalahan terbesar seorang penjudi, sehingga mereka mempertaruhkan uang dan uang untuk mendapatkan uang. Kesalahan penjudi tersebut, mereka tidak sadar. Di saat mereka mempertaruhkan uang untuk mendapatkan uang, sesungguhnya mereka sudah kehilangan uang. Mengapa demikian? Karena di saat seorang penjudi untuk bertaruh atau mempertaruhkan uang, apabila menang, sebenarnya itu hanyalah kekalahan demi kekalahan yang menunggu di depan. Karena seorang penjudi yang menang akan semakin penasaran dan ingin mendapatkan uang yang lebih besar dari perjudian itu. Dan seorang penjudi yang kalah juga akan penasaran dan memikirkan bagaimana cara agar uang itu kembali dari perjudian tersebut. Itulah alasan mengapa seorang penjudi yang mempertaruhkan uang sudah kehilangan uang. Dan seorang penjudi adalah seorang yang melakukan kesalahan yang sangat besar dan melakukan kesalahan yang banyak sekali dalam hidupnya. Seorang penjudi tidak pernah sadar bahwa mereka sebenarnya berhadapan dengan sesuatu yang sangat sulit ditaklukkan atau dikalahkan. Banyak penjudi yang sadar bahwa mereka telah berhadapan dengan sesuatu yang sangat tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk menang. Tapi mereka tetap berjudi atau tetap bertarung. Itulah alasan mengapa seorang penjudi itu adalah pecundang abadi, bahkan penghayal abadi. Karena mereka tidak pernah sadar bahwa mereka sebenarnya berhadapan dengan sesuatu yang sangat sulit ditaklukkan. Karena prinsip seorang penjudi adalah apabila mereka kehilangan uang di meja judi, mereka akan berusaha untuk mengembalikan dari meja judi pula, bukan dari berusaha dengan cara lain atau dengan cara-cara yang baik. Dan tahukah saudara bahwa seorang penjudi akan kehilangan 3 hal penting dalam hidupnya? Yaitu yang pertama, seorang penjudi akan kehilangan logika berpikir. Mengapa demikian? Seorang penjudi akan kehilangan akal sehat, di mana mereka tidak sadar bahwa sebenarnya permainan judi tersebut bukanlah permainan yang fair. Dan mungkin saudara juga tahu, apabila saudara yang gemar berjudi tahu tentang permainan judi pada masa kini. Perjudian sekarang ini pada umumnya dikendalikan atau dioperasikan oleh sistem komputer maupun mesin-mesin judi. Dan penjudi tidak pernah sadar bahwa sistem tersebut semua telah terprogram untuk kemenangan bandar, bukan untuk kemenangan pemain. Walaupun terkadang atau sesekali pemain judi itu mendapatkan kemenangan, tapi itu adalah merupakan bagian daripada sistem atau program agar setiap pemain datang bermain kembali dan penasaran, dan sehingga mereka mempertaruhkan uang yang lebih banyak dan lebih besar. Itulah kegagalan seorang penjudi menggunakan akal sehat. Lalu kegagalan seorang penjudi dalam menggunakan akal sehat yaitu di dalam perjudian tebak angka. Saudara yang pernah melakukan mungkin tahu, permainan tebak angka ini yaitu menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar, di mana bandar memiliki sepenuhnya seluruh angka yang boleh ditebak dari pemain atau seorang pemain hanyalah beberapa angka, yaitu 1 atau 2 atau lebih. Nah, jika seorang pemain menebak 1,
maka seorang pemain akan mengeluarkan taruhan dengan nominal yang sudah ditentukan. Tetapi jika seorang pemain menebak 2 atau lebih, maka seorang pemain akan mengeluarkan taruhan yang lebih besar juga atau 2-3 kali lipat. Nah, inilah ketidaksadaran banyak seorang penjudi, di mana bandar sebenarnya memiliki hak sepenuhnya mengeluarkan angka yang terkecil yang ditebak oleh setiap pemain. Penjudi tidak pernah tahu bahwa seorang bandar bisa dengan sesuka hati mengeluarkan angka yang manapun yang mereka inginkan, yaitu angka yang terkecil, karena seorang bandar tidak akan mau kalah. Nah, dari keseluruhan angka ini akan dikeluarkan satu angka sebagai pemenang. Nah, penjudi tidak tahu bahwa mereka sebenarnya berhadapan dengan 99 orang jika mereka menebak satu angka. Jika mereka menebak 2 angka, mereka masih berhadapan dengan 98 angka yang kemungkinan besar itu yang akan dikeluarkan oleh bandar. Itulah kegagalan seorang penjudi menggunakan akal sehat. Lalu seorang penjudi akan kehilangan hal kedua, yaitu kesempatan-kesempatan baik. Kesempatan-kesempatan baik ini termasuk juga yaitu kesempatan untuk bahagia. Seorang penjudi tidak akan pernah bahagia tanpa kemenangan. Dan kebahagiaan seorang penjudi hanya pasti ditentukan dengan kemenangan, di mana kemenangan itu sangat jarang terjadi, bahkan tidak pernah. Itulah sebabnya seorang penjudi tidak akan pernah bahagia. Dan itu pula yang membuat banyakkan penjudi itu gagal merancang masa depan yang baik. Karena seorang yang merancang masa depan yang baik itu membutuhkan kebahagiaan walaupun dengan cara-cara sederhana atau cara-cara tersendiri. Kebahagiaan yang dimaksud bukan dengan kebahagiaan yang penuh dengan kemewahan atau berkelimpahan. Tetapi kebahagiaan itu adalah ketenangan berpikir untuk merancang masa depan yang lebih baik. Lalu mereka juga akan kehilangan kesempatan untuk kaya. Karena seorang penjudi tidak akan pernah kaya. Saudara pun pasti tahu, jika ada seorang penjudi yang kaya, itu hanyalah kebetulan, di mana seorang penjudi tersebut jika menang lalu berhenti. Itu hanya ada 1 dari sekian ratus juta orang. Itulah sebabnya seorang penjudi akan sulit meraih kekayaan, karena pikiran mereka telah terbiasa atau terlatih untuk menghayal dan menghayal tanpa berusaha. Lalu seorang penjudi akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka, di mana kita tahu bahwa setiap manusia diberikan oleh Tuhan potensi untuk mengembangkan diri atau berusaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Tetapi seorang penjudi akan mengabaikan hal tersebut, karena di dalam pikiran seorang penjudi hanyalah hayalan demi hayalan untuk mendapatkan uang dengan cara yang instan. Itulah kesalahan terbesar seorang penjudi. Lalu seorang penjudi akan kehilangan hal ketiga, yaitu berkat-berkat dari Tuhan. Karena seorang penjudi adalah seorang yang tidak tahu bersyukur dan tidak pernah mensyukuri apa yang mereka terima dari Tuhan, yaitu berkat-berkat dari Tuhan tersebut. Itulah sebabnya mereka mempertaruhkan uang untuk mendapatkan uang kembali dari meja judi atau dari sebuah permainan judi. Jika mereka tahu mensyukuri apa yang mereka terima dari Tuhan, mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk mempertaruhkan uang tersebut di meja judi atau dalam permainan judi. Karena kita tahu untuk mendapatkan uang itu bukanlah hal yang mudah, tetapi hal yang sulit. Itulah alasan mengapa mereka akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan, karena Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang tidak bersyukur atau tidak tahu mensyukuri berkat-berkat dari Tuhan tersebut. Dan seorang penjudi akan berusaha mengejar uang dan memburu uang sehingga mencintai uang. Karena di dalam firman Tuhan juga berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Firman Tuhan ini adalah peringatan keras bagi setiap orang yang gemar berjudi.
Karena siapa yang akan mencintai uang, dia akan mencari uang dengan segala cara, termasuk permainan judi tersebut. Dia akan berburu uang untuk mendapatkan uang. Yang sebenarnya, uang itu tidak perlu diburu, tetapi diterima sebagai berkat dari Tuhan melalui usaha maupun pekerjaan kita. Untuk itu, berhentilah berjudi sebelum perjudian itu atau judi itu merenggut masa depan cerah Anda. Akan sia-sia, dan Anda akan mengalami kerugian demi kerugian, bahkan hancuran hidup. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara terkasih, di akhir renungan ini saya akan berpesan atau mengingatkan saudara yang masih gemar berjudi atau hobi berjudi, bahwa perjudian itu hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh yang tidak pernah mensyukuri betapa indahnya hidup ini dengan berkat-berkat Tuhan yang bisa kita terima untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Orang-orang berjudi itu orang-orang yang memiliki keinginan-keinginan yang tidak terkendali, sehingga mereka berpikir bahwa dengan berjudi dapat menghasilkan uang yang lebih untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka. Itulah kesalahan seorang penjudi. Berhentilah berjudi sebelum judi itu membuat Anda hancur dari segala aspek kehidupan Anda, termasuk karakter seorang penjudi akan semakin buruk karena tidak akan mampu menggunakan akal sehat dalam menjalani hidup ini. Saudara yang menonton video ini dapat membagikan video ini kepada saudara atau teman Anda agar tidak terjerat dengan dosa-dosa perjudian ini, karena dosa-dosa perjudian atau perjudian itu adalah berbahaya untuk dilakukan, karena kehidupan seorang penjudi akan penuh dengan hayalan-hayalan tanpa mau berusaha dan menjadi seorang pemalas. Dan akhir kata, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang masih gemar berjudi. Seorang penjudi adalah yaitu pecundang bagi juara abadi. Siapakah juara abadinya? Yaitu seorang bandar. Dan siapa pecundangnya? Yaitu seseorang penjudi yang selalu menderita kekalahan demi kekalahan namun tetap berjudi. Di saat saudara susah payah mencari uang dan menghabiskannya di sebuah tempat permainan judi, disitulah kebahagiaan seorang bandar mengumpulkan uang untuk mencari kekayaan. Jika saudara menonton video ini, jangan lupa bagikan kepada saudara atau teman-teman Anda agar tidak terjerat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk berjudi, karena judi dapat menghancurkan seluruh aspek kehidupan seseorang. Semoga renungan ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.